Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aziza, NPM 2200108107. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kapital struktur. Pengertian kapital struktur. Struktur modal adalah jumlah utang atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Struktur ini biasanya dinyatakan atau direpresentasikan oleh rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Dengan kata lain, struktur modal digunakan sebagai alat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan dan menentukan pendanaan jangka panjang perusahaan. Jika digambarkan, maka struktur modal akan berkaitan erat dengan persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal. Dalam menentukan struktur modal, secara umum, manajer menggunakan dua istilah berikut. Yang pertama, low leverage. Proporsi utang lebih rendah daripada proporsi ekuitas dalam struktur modal. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki total aset 1 juta rupiah, maka manajer akan mengatur jumlah utang sejumlah 300 dan ekuitas sejumlah 700. Yang kedua, high leverage. Sebaiknya, proporsi utang lebih tinggi daripada proporsi ekuitas dalam struktur modal. Dengan contoh yang sama, mungkin manajer akan mengatur jumlah utang sebesar 800.000 dan ekuitas sejumlah 200.000. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. 1. Bentuk atau karakteristik bisnis yang dijalankan. 2. Ruang lingkup aktivitas operasi bisnis yang dijalankan. 3. Manajemen yang diterapkan. 4. Kebijakan dan keinginan pemilik. 5. Kondisi mikro dan makroekonomi yang berlaku di dalam dan di luar negeri yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Teori struktur modal ada dua, yaitu yang pertama, balancing theories atau trade-off theory. Suatu kebijakan ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara pinjaman, baik ke perbankan atau juga dengan menerbitkan obligasi atau bond. Kedua, pecking order theory. Suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang dimilikinya. Struktur modal dan sumber dana perusahaan. Yang pertama, sumber dana untuk pengeluaran jangka pendek. Ada hutang pendek, pinjaman perbankan, factoring, dan letter of credit. Yang kedua, sumber dana untuk pengeluaran jangka panjang. Ada penjualan obligasi dan hutang perbankan. Beberapa rasio keuangan tentang modal. 1. Current ratio atau rasio likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. 2. Return on asset atau ROA. Laba atas aset mengukur besarnya perputaran investasi. Yang ketiga, return on equity atau ROE. Laba atas ekuitas mengukur besarnya tingkat pengembalian modal atau investasi para pemegang saham. Di sini terdapat dua contoh soal. Soal yang pertama, PT Jazz berkeinginan untuk mengembangkan dana menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang bisa dipakai. Yang pertama, sumber internal diambil dari current asset. Yang kedua, sumber eksternal diambil dari current liabilities. Balance sheet-nya yang aktiva current asset 600 juta, fixed assetnya 1.800.000 juta, total asetnya 2.400.000 juta. Pasiva current liabilities-nya 300 juta, long term debt-nya 2.100.000 juta, total liabilities-nya 2.400.000 juta. Berdasarkan data di atas, maka dihitung 1. ROA. Jika rate of return on current asset-nya adalah 10%, rate of return on fixed asset-nya adalah 25%. 2. Financing cost. Jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long-term debt adalah 18%. Yang ketiga, current ratio. Berikan rekomendasi saudara. Jawaban yang pertama mengenai ROA. Rate of return on current asset-nya kan 10% dikali
dikali current aset yang aktiva di balance sheet-nya. Berarti 10% dikali 600 juta. Sama dengan hasilnya 60 juta. Rate of return on fixed asset-nya kan 25%. Dikali sama yang 1.800.000 juta yang fixed asset-nya. Jadi 25% dikali 1.800.000 juta. Hasilnya 450 juta. Total profitnya jadi 60 hasil dari rate of return current asset sama rate of return on fixed asset-nya dijumlah, total profitnya menjadi 510 juta. ROA-nya 510 juta ini dibagi sama total asetnya. Jadi 510 juta dibagi 2.400.000 juta. Yang dipersenkan hasilnya menjadi 21,25%. Terus yang kedua, cost of current liabilities 14% dikali, jadi yang cost of current liabilities-nya ini ngitung ambil datanya dari yang di pasiva di balance sheet. Jadi 14% dikali 300 juta. Hasilnya 42 juta ketemunya. Terus cost of long term debt 18%. Jadi 18% dikali 2.100.000 juta. Hasilnya 378 juta. Hasil dari kedua tersebut ditambah atau dijumlahkan, total cost financingnya menjadi 420 juta. Yang ketiga, current ratio. Current ratio ini current asset dibagi current liabilities. Jadi 600 juta dibagi 300 juta. Ketemunya jadi 2, dipersenkan menjadi 200%. Nah, untuk selanjutnya menghitung menurunkan current asetnya atau yang biasa disebut CA. Yang pertama, rate of return on current asetnya 10% dikali 500 juta. 500 juta ini dapat dari mana? Dari current asetnya dikurangi kayak 1 juta. Jadinya kan yang di current asetnya kan 600 juta. Jadi di sininya dikalinya 500 juta. Kenapa dikurangi? Karena menurunkan current asetnya. Terus 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. Rate of return on fixed assetnya 25% dikali 1.800.000 juta. 1.800.000 juta ini tetap diambil dari data yang fixed assetnya. Jadi 25% dikali 1.800.000 juta. Ketemu hasilnya 450 juta. Dari kedua hasil tersebut dijumlahkan menjadi total profitnya menjadi 500 juta. ROA-nya 500 juta. Hasil total profit dibagi sama total aset. Total asetnya juga dikurangi 100 juta. Berarti 500 juta dikurangi 2.300.000 juta. Ketemu hasilnya 21%. Current rasionya 500 juta dibagi 300 juta. Jadi current rasio ini dibaginya tuh total profit dibagi sama current liabilities-nya. Jadi 500 juta dibagi 300 juta. Ketemu hasilnya 1,6 dipresentasekan menjadi 160%. Untuk yang selanjutnya yaitu menambah current liability atau disebut CL. Yang tadi menurunkan dan sekarang menambah. Berarti cost of current liabilities-nya 14% dikali 400 juta. 400 juta ini dapat dari yang current liabilities-nya ditambah 100 juta. Kenapa ditambah 100 juta? Karena menambah current liabilities-nya. Yang tadi kan menurunkan. Jadi yang ini menambah, jadinya ditambah 100 juta. Hasilnya 56 juta. Cost of long term debt-nya kan 18% dikali 2.100.000 juta. Tetap ya. Terus hasilnya 378 juta. Keduanya dijumlahkan jadi total cost financingnya menjadi 434 juta. ROA-nya 510 ini dapat dari mana?
510 ini dapat dari yang total profit yang awal tadi menghitung. Total profitnya kan 510 juta. Jadi total profit yang pertama tadi itu 510 dibagi sama total asetnya. Jadi 510 juta dibagi 2 miliar 400 juta. Ketemu hasilnya 21,25%. Terus current rasionya 600 juta dibagi 500 juta. 600 ini dapat dari mana? 600 nya itu current asetnya dibagi sama 500. 500 ini hasil dari yang menurunkan current asetnya. Jadi hasilnya CA, total profitnya CA itu kan 500. Jadi dibaginya di situ. 600 dibagi 500 ketemunya 1,2 dipersenkan menjadi 120%. Jadi perbandingan hasil perhitungannya itu ROA yang semulanya 21,25%, kalau ke penurunan CA-nya menjadi 21%. Untuk penambahan CL-nya 21,25%. Financing cost-nya semulanya 420 juta. Penurunan CA-nya masih tetap 420 juta. Penambahan CL-nya menjadi 434 juta. Kurang asetnya 200%, penurunan CA-nya 160%, dan penambahan CL-nya 120%. Jadi bisa disimpulkan, berdasarkan data di atas, maka dengan diturunkannya CA lebih menguntungkan daripada penambahan CL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang diambil dari CA lebih layak daripada CL tersebut. Untuk yang selanjutnya, contoh soal yang kedua. Pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity atau ROE perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar. Dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya. Yang pertama, posisi rasio hutang adalah 45%. Yang kedua, nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar. Yang ketiga, komposisi earning before interest dan tax atau EBIT-nya 8,5%. Yang keempat, komposisi interest cost atau biaya bunganya itu 9%. Yang kelima, komposisi tax atau pajaknya itu 22%. Ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current aset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi current aset 45% dari penjualan. Yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi current aset 30% dari penjualan. Manajer keuangan meminta kepada Anda untuk menghitung berapakah ROE atau return on equity yang paling layak untuk diterima. Jadi untuk jawaban soal 2, kita membuat tabel yang ada uraian kondisi ekonomi menurun, stabil, sama berkembang. Yang menurun dalam jumlah persennya itu 50%, yang stabil 45%, dan yang berkembang menjadi 30%. Yang pertama, fixed assetnya. Fixed assetnya itu jadi 5 miliar. Kenapa 5 miliar? Karena yang di soal tadi nilai aktiva tetapnya sebesar 5 miliar. Dalam keadaan menurun, stabil, berkembang, fixed assetnya itu sama, yaitu 5 miliar. Terus current assetnya. Current assetnya ini menghitungnya 50% dikali 10 miliar. Jadi 50% ini dalam keadaan menurun ya, kan menurunnya 50% dikali 10 miliar. 10 miliar ini yang estimasi kenaikannya itu ya, kenaikan penjualannya itu 10 miliar. Jadi 50% dikali 10 miliar itu ketemu 5 miliar. Terus waktu dalam keadaan stabil menjadi 4,5 miliar. Waktu berkembang menjadi 3 miliar. Terus total asetnya. Cara menghitung total aset yaitu dijumlahkan fixed asetnya sama current asetnya. Jadi
5 miliar ditambah 5 miliar, itu dalam keadaan menurutnya menjadi 10 miliar. Untuk dalam keadaan ekonomi yang stabil menjadi 9,5 miliar, dalam keadaan berkembang menjadi 8 miliar. Utang rasio, utang atau rasio ya. Utang atau rasio dalam keadaan menurun itu berarti kan 45% dari total aset tersebut. Jadi ketemunya 4,5 miliar. Terus yang dalam keadaan ekonomi yang stabil menjadi 4,275 miliar. Lalu dalam keadaan berkembang menjadi 3,600 miliar, 3,6 miliar ya. Jadi terus ekuitasnya, cara menghitung ekuitasnya itu total aset dikurangi utang. Jadi total aset dikurangi utang ketemunya 5,5 miliar dalam keadaan ekonomi menurun ya. Terus dalam keadaan yang stabil ketemunya 5 miliar 225 juta. Terus yang berkembangnya ketemunya 4,4 miliar. EBIT-nya 8,5%. Gimana cara ngitungnya EBIT? EBIT-nya itu jadi 10 miliar dikali 8,5% tadi ya. Jadi ketemunya waktu dalam keadaan menurun itu 850 juta. Waktu dalam keadaan stabil masih sama dalam keadaan berkembang. Jadi waktu keadaan menurun, stabil dan berkembang itu EBIT-nya masih sama, yaitu 850 juta. Terus interest cost-nya 9%. Interest cost-nya ini gimana cara ngitungnya? 9% dari yang tadi itu jadi ketemunya 4,5 juta. Waktu dalam keadaan stabil menjadi 384 juta. Dalam keadaan berkembang menjadi 324 juta. Terus EBT-nya. Gimana cara ngitung EBT-nya? Yaitu EBIT dikurangi interest cost tadi. Jadi EBT dalam keadaan menurun itu kan EBIT-nya 850 juta dikurangi 405 juta, ketemunya 445 juta. Itu dalam keadaan menurun. Di dalam keadaan ekonomi yang stabil ketemunya 465 juta. Di dalam keadaan ekonomi yang berkembang ketemunya 526 juta. Untuk tax itu pajak ya. Pajaknya dari 22%. Jadi pajak dari keuntungan penjualan tadi ya. Berarti ketemunya di sini waktu ekonominya menurun menjadi 97.900 juta. Terus 97.900 ya. Terus ini yang stabil 102.355.000. Terus yang berkembang 115.720. EAT-nya ini ketemunya berapa? Jadi kan cara ngitungnya EAT ini EBT dikurangi tax. Jadi EBT dikurangi tax ketemunya waktu dalam keadaan menurun itu 347.100.000. Terus yang ini 365.895 waktu dalam keadaan stabil. Di dalam keadaan waktu berkembang itu ketemunya 410.280.000. Jadi itu tadi jawabannya untuk soal nomor 2. Sekian dari video saya atau dari penjelasan saya. Mungkin ada salah kata atau salah dalam menjelaskannya, atau mungkin kurang dipahami, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Terus jadi di sini sama-sama belajar. Jadi mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.